Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Jadi malam ini kita akan mendengar ya pencerahan dari Ibu Rina mengenai skala. Skala itu ada banyak, ada 3 ya. Skala itu penting sekali ya. Jangan sampai dianggap dianggap enteng, sehingga dalam perhitungan cadangan apa segala itu kalau nggak sama skalanya itu nanti bisa-bisa nilai cadangannya bisa besar, bisa kecil. Ya itu oleh sebab itu nanti malam ini kita dengar penjelasan atau pencerahan dari Mbak Rina. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan Mbak Rina, silakan mulai kuliahnya. Dan siapa yang di sharingnya supaya materinya Mbak Rina bisa di-sharing? Rina sendiri ya? Ya, saya sendiri. Makasih Pak Khalid. Silakan Rin. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Khalid atas kesempatan yang diberikan ini. Malam ini saya ingin sharing saja tentang peta, kemudian nanti ada beberapa unsur di dalam peta, yaitu ada skala dan sebagainya. Kemudian nanti juga akan sharing tentang, karena sekarang musimnya adalah pakai sistem informasi geografis, jadi saya ingin sharing tentang penggunaan GPS dan nanti sistem koordinat dan sebagainya. Oke, ini sebagai pendahuluan saya tunjukkan gambar Dora. Kita semua saat mahasiswa ini kecil pasti menonton film ini. Kecil saya tidak pernah menonton ini, tapi saya menemani anak-anak saya untuk menonton ini. Dia adalah explorer, kemudian selalu ada backpack atau tas punggung di belakangnya yang isinya bisa bermacam-macam. Kemudian dia juga membawa peta. Nah, mungkin anak-anak sekarang tidak lagi seperti Dora ini, petanya tidak lagi gulungan peta seperti ini, tapi dia membawa gadget yang tetap saja berupa peta. Dan sama saja peta yang ada di gulungan punya Dora ini dengan gadget yang banyak dibawa oleh anak-anak sekarang, petanya akan sama saja sebenarnya. Banyak unsurnya di situ yang selalu ada. Nah, kemudian latar belakang saya ingin sharing ini adalah sebenarnya banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh kakak kelas Anda saat membuat tugas akhir, menuliskan atau membuat peta lokasi, membuat peta dan sebagainya, seringkali keliru, tidak tepat, bahkan kadang-kadang bingung dia koordinat apa yang dia gunakan, dan skala itu masih beberapa ada kesalahannya. Dan itu biasanya kena di ruang sidang. Oke. Kalau kita lihat jenis peta, ada beberapa jenis peta. Yang utama adalah ada peta dasar. Peta dasar itu adalah peta topografi kalau di kita, atau namanya adalah peta RBI, rupa bumi Indonesia. Peta dasar sendiri atau peta topografi itu bentuknya bisa yang seperti yang di gambar bawah ini. Tunggu sebentar. Yang di gambar bawah ini yaitu kontur, artinya dengan garis yang mempunyai ketinggian yang sama. Biasanya ada nilainya kontur ini, apakah 50, 50 meter, 100 meter, dan sebagainya. Dan dia intervalnya sama terus. Kalau intervalnya 10 terus berarti ya 10, 20, 30, 40, atau kalau intervalnya 50, berarti ya 50, 100, 150, dan seterusnya. Nah, peta topografi bisa dibuat juga 3 dimensi, jadi gambaran yang di sebelah kanan ini menunjukkan kalau kita lihat 3 dimensi ya, ada bagian yang turun, ada tinggian yang tinggi. Nah, ini kalau kita buat konturnya akan melingkar,
kemudian mempunyai elevasi yang makin tinggi. Kalau ada rendahan, ada danau di sini juga akan menunjukkan kontur yang melingkar, tapi nanti elevasinya semakin rendah. Jadi di zaman sekarang sudah bisa peta-peta topografi yang tadinya hanya kontur seperti ini bisa dijadikan model 3 dimensi seperti gambar yang di kanan. Kemudian dari peta dasar kita punya peta tematik. Jadi kita sudah cantumkan tema di situ apa petanya. Misalnya adalah peta geologi, peta geomorfologi, peta hutan, itu adalah peta tematik, peta dasar yang sudah kita berikan tema di situ. Kemudian ada peta navigasi, kita tidak pernah bekerja dengan peta navigasi, tapi kita kalau ahli geologi biasanya menggunakannya adalah peta dasar dan peta tematik. Peta dasar sendiri atau peta topografi ini kita sekarang punya kebijakan satu peta ya. Jadi peta dasar yang digunakan selalu harus sama. Jadi membuat peta geologi atau membuat peta seperti ini, peta administrasi, selalu peta topografinya harus satu. Nah, kita lihat dulu tentang unsur peta. Kalau kita lihat, ini yang harus ada di dalam sebuah peta. Saya contohkan lagi, ini adalah peta. Kemudian unsur yang utama adalah ada judul. Jadi petanya apa? Mesti ada judul. Di contoh yang di kanan ini, judulnya adalah Peta Administrasi Provinsi Bali. Jadi harus selalu ada peta geologi daerah apa, peta geomorfologi daerah apa, kalau Anda membuat peta nanti. Kemudian selalu harus ada orientasi arah utara. Oke. Ini ada orientasi arah utara ke sana, selatan, kemudian timur, kemudian ada barat. Selalu ada orientasi arah mata anginnya ke mana. Oke. Tidak selalu utara harus ke atas, kadang-kadang petanya miring ya, jadi utaranya agak ke miring ke mana, tapi selalu harus ada utaranya. Unsur berikutnya yang perlu adalah skala. Skala ini nanti yang akan menunjukkan berapa jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jadi ini ada skalanya juga, nanti kita akan bahas tentang skala ya. Berarti ini kalau jaraknya segini di peta itu, maaf gambarnya agak blur ya. Tadi sempat saya kompres. Jadi misalnya ini adalah berapa nih? 10 kilometer. Jadi jarak di sini kalau jarak petanya adalah segini, ini adalah 10 kilometer di kondisi di lapangannya. Kemudian unsur berikutnya adalah koordinat. Ini di sini juga ada koordinat, ya, sistem koordinat. Ya. Sistem koordinat itu selalu X dan Y, jadi ada di sumbu X, ya, ini, dan ada yang di sumbu Y. Nanti akan menunjukkan utara selatannya. Kemudian ada keterangan. Jadi ada keterangan, oh warna yang merah ini artinya adalah apa, warna yang keunguan ini artinya adalah kabupaten apa, kalau di dalam hal ini. Kalau di peta geologi, oh merah menunjukkan ada batuan beku misalnya, kuning menunjukkan adanya batuan sedimen, batu pasir misalnya, dan seterusnya. Ya. Tapi selalu harus ada keterangan. Nah ini biasanya yang sering kali ketinggalan di peta-peta nanti yang Anda buat untuk tugas akhir. Ada warna-warninya, ada garis-garisnya, ada titik-titiknya seperti ini, tapi keterangannya tidak ada. Jadi Anda mesti terangkan.
Nah, sebenarnya unsur peta sendiri ada yang lengkap, itu ada 22 unsur peta. Satu adalah judul peta tadi, kemudian ada nomor lembar peta, dan dulu ada aturannya ditaruh di mana, judulnya ada di mana, ini nomor 1, nomor 2, nomor dan nomor seri itu ada. Edisi peta juga mesti ada. Nah, kalau Anda lihat peta topografi yang dikeluarkan oleh BIK, ya, itu dia menunjukkan ada nomor lembar peta dan nomornya khusus sendiri. Ada aturannya dia membuat nomor peta. Nah, ini adalah layoutnya. Jadi keterangan atau unsur peta itu Anda taruh di kanan sini, sebelah kanan peta, atau di bawah peta. Nah, Anda harus melayout, biasanya kalau Anda tugas akhir dan membuat peta, Anda mesti melayout peta ini dengan baik. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya muka peta itu harus lebih besar, lebih menonjol dibanding dengan unsur-unsurnya. Kemarin ada yang membuat peta, petanya kecil, gitu. Keterangannya justru banyak dia. Unsur petanya justru banyak di situ. Keterangannya panjang-panjang. Itu bukan peta, itu keterangan atau gambar biasa. Jadi bukan peta. Oke, jadi ada hal lain selain tadi, ada 5 atau 6 yang utama tadi. Selain judul, skala, kemudian ada keterangan, ada koordinat, ada juga peta lokasi atau diagram lokasi. Kadang-kadang juga disebutkan ada proyeksi peta. Kalau Anda lihat peta topografi, itu akan lengkap sekali unsur-unsur yang ditunjukkan di peta tersebut. Termasuk siapa yang membuat, tahun berapa membuatnya, dan sebagainya. Ya, keterangan riwayat peta, penerbit, dan sebagainya. Oke. Nah, kebijakan satu peta yang kita buat di Indonesia, peta topografi itu yang dikatakan sah, ya, yang benar adalah yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG. Ya. Kita punya sederetan peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta RBI disebutnya. Anda tinggal download saja, ini adalah tautannya kalau Anda akan cari. Sudah tersedia semua di situ. Tergantung skalanya, dia menyediakan skala untuk di Jawa bisa 10.000, bisa kadang-kadang di beberapa tempat 10.000 ya. Di beberapa tempat masih 25.000, ada yang 50.000, nanti di luar Jawa biasanya di 100 atau di 250.000. Ya. Anda cari saja, sudah lengkap di situ. Nah, di peta RBI ini ada unsur peta yang utama adalah ada skala, skalanya bermacam-macam. Jadi, kemudian ada kontur dengan titik ketinggian, dan kontur topografi atau kontur elevasi ini dibuat dengan interval tertentu. Kemudian ada nama desa, sungai, bukit, gunung, dan lain-lain. Kemudian ada infrastruktur, jalan, jembatan, bendungan. Kemudian dia juga menunjukkan proyeksi yang digunakan. Jadi proyeksi itu adalah kalau bumi itu adalah bulat dan kita akan buat peta, artinya mesti dibuat datar. Nah, ini yang disebut dengan proyeksi. Proyeksi sendiri bermacam-macam. Anda tanya saja orang geodesik yang tahu ya. Jadi prinsipnya itu. Jadi membuat bumi yang bulat itu menjadi datar. Proyeksinya bermacam-macam. Kemudian ada penerbit dan pembuat serta tahun pembuatannya. Ini kalau Anda klik tadi, tautan yang tadi, Tanah Air Indonesiaku
ID. Di situ ada dua pilihan. Anda akan cari peta topografi atau Anda akan cari peta DEM. Nanti kita lihat apa yang disebut dengan DEM. Nah, ini adalah grid-nya. Jadi ada nomor-nomornya di sini, tinggal Anda klik saja mana area yang Anda ingin dapatkan peta topografinya. Contohnya saya klik saja di sini, di sembarang di sini ya. Mestinya kita bisa buka websitenya, tapi agak susah untuk menggunakan Zoom ya, jadi mesti bolak-balik. Klik saja satu, kemudian nanti Anda download petanya. Oke, nanti Anda akan dapatkan ini nomornya tertentu ya. Kemudian nanti Anda akan dapatkan seperti ini. Ini petanya saya kompres, jadi agak buram, agak tidak jelas. Saya kompres benar-benar kompresnya tadi, jadi makanya terlihat buram. Nomornya yang di sini, kemudian ada judul peta RBI, kemudian ada skala 1:25.000. Ini adalah judulnya, Cililin. Ini adalah peta indeksnya. Ya, ini adalah peta lokasinya, indeksnya nanti ada di sini. Kemudian ini di sampingnya ada peta apa, di samping kanan ada, di sebelah timurnya di sini ada peta apa, di sebelah baratnya ada peta apa, di utaranya juga ada peta apa, di sebelah selatannya juga ada apa. Kemudian ada keterangan banyak di sini. Kemudian ada peta indeks, kemudian ada, biasanya kalau di peta geologi ada inklinasi, jadi arah utara dari peta itu tidak sama dengan arah utara dari bumi. Nah, itu biasanya diberikan di bawah di sini. Okay. Jadi nanti kalau Anda ke lapangan, kompas Anda juga mesti di setting bahwa arah utara kompas Anda belum tentu sama dengan arah utara dari peta ini. Jadi mesti di set di inklinasinya berapa. Ini nanti warna-warna ini akan menunjukkan tertentu, ada pemukiman, ada area apa, ada sawah, kebun dan sebagainya, nanti akan ada di sini. Oke, ini adalah yang Anda bisa download di Tanah Air Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita punya, kalau Anda download bukan sebagai JPEG, Anda akan dapatkan 7 layer di peta RBI tersebut. Jadi nanti Anda bisa bermain tiap layernya, Anda masukkan ke ArcGIS atau ke Mapinfo atau ke sistem yang lainnya. Biasanya ada 7 layer di peta RBI itu. Ada layer pertama itu adalah tutupan lahan, apakah itu hutan, sawah, pemukiman, dan lain-lain. Kemudian layer kedua itu adalah hidrografi, sungai, danau, garis pantai, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu, layer ketiga adalah hipsografinya atau data ketinggian, konturnya, kontur topografinya. Kemudian layer keempat itu adalah bangunan, gedung, rumah. Ya. Kemudian ada kantor dan bangunan budaya lainnya. Kemudian di layer kelima ada transportasi, jalan, jalur kereta api, kabel transmisi, dan sebagainya. Kemudian layer keenam ada batas administrasi. Kemudian ketujuh ada nama-nama geografi seperti nama pulau, nama selat, nama gunung, dan lain-lain. Nah, kalau di geologi biasanya yang kita gunakan adalah layer ketiga, topografi. Ya. Kemudian layer kedua ada sungai, danau, dan sebagainya. Kemudian ada layer 7, ya, nama geografinya. Okay. Jadi tergantung Anda studinya apa. Kadang-kadang kalau studi misalnya geokimia soil,
perlu juga untuk melihat tutupan lahan atau untuk melihat saya boleh tidak eksplorasi di area ini, penggunaan lahannya seperti apa. Kalau itu hutan lindung atau hutan konservasi, kita lihatnya ada di layer 7. Ya. Tapi yang harus kita lihat adalah layer 2, 3, dan 7. Itu yang penting. Nah, skala yang tersedia tadi sudah saya sebutkan, ada skala 1:250.000, 1:50.000. Kemudian di beberapa area di Jawa sudah ada yang skala 1:25.000 dan 1:10.000. Jadi sesuaikan dengan pemetaan Anda akan ada di skala berapa. Kalau skalanya adalah 1:25.000, ya gunakan peta yang skala 1:25.000. Kalau pemetaannya adalah skala 1:50.000, ya gunakan peta yang skala 1:50.000. Oke, itu adalah peta RBI, rupa bumi Indonesia. Kemudian peta topografi lainnya yang juga disediakan di BIG tadi adalah DEM atau Data Elevation Model atau DEMNAS, disebutnya adalah DEMNAS. Ini dia mengambilnya adalah dari IFSAR, TerraSAR, kemudian ada ALOS-PALSAR. Jadi ini sebenarnya adalah seperti ini ya gambarannya. Jadi gambaran 3 dimensi dari peta topografi tadi. Jadi di sini ada koordinatnya, ya. Kemudian ada di sini ada keterangannya, elevation dalam meter, artinya semakin merah adalah elevasinya semakin tinggi. Di merah ini elevasinya adalah 100 meter, ya. Di sini adalah 100 meter, sedangkan di yang biru atau yang keunguan ini adalah 0 meter. 0 meter adalah laut, ya. Jadi artinya di sini ada garis pantai atau laut. Oke. Jadi peta topografi yang tadi dibuat gambaran 3 dimensinya. Kemudian kalau DEM biasanya adalah darat, kemudian ada batimetri. Batimetri nasional ini adalah peta dasar laut atau bawah laut. Kalau Anda bekerja di laut, geologi kelautan, Anda perlu melihat batimetrinya, Anda gunakan atau pilih peta yang ini, batimetri nasional. Ini adalah hasil dari pemetaan, ada BPPT, ada LIPI, ada P3GL, umumnya menggunakan sounding. Jadi Anda sudah belajar metode geofisika, ada metode sounding untuk menentukan topografi bawah laut, ya. Pakai single maupun multi beam. Ini juga tersedia di tanahair.go.id tadi, ya, di BIG. Kalau dulu kita menggunakan sebelum ada peta RBI ini, kita menggunakannya adalah peta topografi dari US Army. Jadi yang dikeluarkan dibuat tahun 54, saya masih mengalami menggunakan peta US Army ini. Skalanya hanya 1:250.000. Kemudian beberapa lembar petanya masih tersimpan dan Anda bisa download. Ini tautannya saya berikan, jadi disimpan oleh sekolahnya Pak Mino dulu, Texas, ya. Oke, Anda bisa cek websitenya, ya. Ada beberapa lembar yang disimpan di situ. Tapi skalanya 1:250.000. Oke. Kemudian ada peta DEM lainnya, yaitu yang sering juga digunakan adalah SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission. Ini adalah dibuat oleh NASA dan dikeluarkan atau dipublish oleh USGS. Jadi Anda bisa ambil juga petanya di websitenya ini, ya, Explorer USGS.
Kemudian yang perlu Anda perhatikan bahwa SRTM ini adalah sama ya dari satelit. Kemudian dia punya resolusi. Kalau disebutkan di situ adalah 1 arc second, itu artinya resolusinya adalah 30 meter. Oke, kalau disebutkan 3 arc second, resolusinya adalah 90 meter. Oke. Jadi SRTM ini sebenarnya resolusinya masih sangat jelek, ya, 30 sampai 90 meter. Jadi kalau Anda mesti menggunakan peta DEM, saya sarankan untuk menggunakan DEMNAS. Karena tadi DEMNAS tadi, kita balik, resolusinya bisa 5 meter. Yang paling tinggi adalah 12 meter. Jadi pakai saja peta DEM yang ada di PIC. Ya. Kadang-kala Anda males untuk cari di PIC, jadi Anda ambil di SRTM, padahal resolusinya masih sangat-sangat kasar. Kemudian peta DEM lainnya yang juga bisa Anda gunakan adalah Google Earth. Ya. Google Earth ini juga yang seperti Anda lihat di Google Map itu menggunakan Google Earth. Anda bisa ambil di situ, resolusinya cukup bagus. Seringkali bisa digunakan untuk referensi, ya. Jadi kalau di area tersebut tidak ada, misalnya tidak ada peta skala 1:50.000 atau 25.000, padahal Anda ingin melakukan pemetaan di skala 1:25.000, Anda lakukan saja dengan Google Earth, kemudian nanti semua yang DEM ini bisa Anda kembalikan ke peta kontur atau peta topografinya tadi. Jadi semua apapun, peta SRTM, Google Earth, kemudian DEM lainnya misalnya, atau gambaran 3 dimensi lainnya, misalnya adalah dari LIDAR, atau dari yang lainnya, survei yang lainnya, Anda bisa buat peta konturnya. Oke, itu peta. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Atau nanti saja terakhir ya. Kalau ada pertanyaan, ya kalau Anda takut lupa bisa cukup, dipotong saja. Ya. Oke. Oke. Kemudian kita bahas tentang sistem koordinat. Ya, karena masih saya lihat ada beberapa dari kakak kelas Anda masih bingung dengan penggunaan sistem koordinat ini. Okay. Ada 2 sistem koordinat yang kita gunakan saat kita membuat peta atau menampilkan peta. Sistem koordinat yang pertama adalah longitude latitude atau yang kita singkat dengan longlat. Bujur dan garis bujur dan garis lintang. Okay. Koordinat ini, longlat ini, menggunakan unitnya adalah derajat, menit, dan detik. Basisnya adalah 60, jadi 60 detik adalah 1 menit, 60 menit adalah 1 derajat. Ya, di 60. Kemudian di sistem koordinat longlat ini, bumi itu dibagi menjadi 360 derajat bujur timur dan 180 lintang yang terdiri dari 90 derajat lintang selatan dan 90 derajat lintang utara. Oke. Indonesia sendiri terletak di 95 derajat sampai 140 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke. Jadi unit satuannya adalah dalam derajat, menit, dan detik. Kemudian ada sistem koordinat lain, yaitu yang kita sebut sebagai
Universal Transverse Mercator atau UTM. Ini unitnya adalah menggunakan meter. Di sistem koordinat yang ini, bumi itu dibagi menjadi 60 zona utara dan 60 zona selatan. Di setiap satu zonanya adalah 6 derajat bujur, dan 8 derajat lintang. Kecuali di bagian yang paling utara, di kutub utara sana, dia zonanya lebih luas lagi. Oke. Jadi di 1 derajat itu akan setara dengan 111 km, atau gampangnya 1 menit itu sama dengan 1 mil. Indonesia sendiri terletak di zona 46 sampai 54 North dan South, utara dan selatan. Oke. Nah, karena kita menggunakan satuan meter di UTM ini, bisa ada 2 lokasi atau 2 daerah yang mempunyai koordinat dalam meter yang sama, tapi zonanya akan berbeda. Oke. Jadi kalau Anda menggunakan sistem koordinat yang UTM, Anda mesti cantumkan zonanya. Jangan lupa untuk mencantumkan zonanya. Karena kalau sekian meter dan sekian meter saja, nanti di lokasi lain juga akan punya sekian meter dan sekian meter. Jadi mesti Anda cantumkan zonanya, zona berapa. Nah, kapan kita menggunakan sistem koordinat yang long lat? Kapan kita menggunakan koordinat yang UTM? Biasanya untuk masalah-masalah teknis, misalnya dengan membuat peta teknik, ya, peta geologi termasuk di dalamnya, atau lokasi-lokasi yang detail, biasanya kita gunakan koordinat UTM. Menentukan titik bor itu pakai koordinat UTM. Sekian meter, sekian meter. Okay. Tapi kalau membuat peta regional, skala yang kecil, kita bisa menggunakan long lat. Karena tidak terlalu, nanti jaraknya tidak terlalu lebar. Okay. Nah, ini juga penyebutan yang lainnya kalau kita pakai long lat. Jadi nanti dibagi dulu 4 area. Ada yang di sini nanti akan nilai latitudenya akan positif, longitudenya akan positif. Di sebelah sini longitudenya akan negatif. Nanti di belahan yang selatan latitudenya akan negatif. Oke, jadi dipotong dulu di garis prime median dan juga di khatulistiwa. Oke, ini yang pembagian tadi zona untuk koordinat UTM untuk di Indonesia. Nah, ini misalnya kita pemetaan di area di sini, berarti ya di zona 47M, nanti berapa meter ke arah timur, berapa meter ke arah utara. Oke. Makanya sama nanti kalau di 49N juga ada berapa meter ke arah timur, berapa meter ke arah utara. Oke, jadi X, Y-nya adalah dalam meter, tidak dalam derajat. Oke, ini yang di luar, ini ada koordinat long lat-nya disebutkan di sini. Bu, saya ingin tanya, Bu. Silakan. Kenalkan saya Farizi, 1764. Ya. Kalau misalkan daerah penelitian kita itu berada di 2 zona UTM atau mungkin 4, Bu, itu gimana ya, Bu, solusinya? Ya harus Anda sebutkan, yang sebelah sini adalah di zona ini, yang sebelah ini adalah di zona ini. Misalnya di sini, misalnya, ya Anda sebutkan. Pasti Anda sebutkan, yang sebelah sini adalah masuk zona ini, yang di sebelah sini adalah masuk zona ini. Oh, berarti nanti dicantum aja di petanya, Bu.
silakan, dan di petanya nanti akan beda zonasinya. Baik, Bu. Menjawab? Menjawab, Al-Farisi? Ya, Bu, menjawab, Bu. Tadi sempat keputus sebenarnya. Nge-lag di saya, Bu. Iya. Internet saya yang agak ini tadi. Ya, Bu, makasih, Bu. Ada lagi? Bu, Ya. saya mau bertanya, Bu. Silakan. Saya Zaki, Bu, mau bertanya untuk grid-nya sendiri, Bu. Kalau misalkan kita pakai sistem koordinat UTM, apakah ada standarnya ya, Bu? Maksudnya standarnya? Misalkan grid-nya per 1000 meter atau 2000 meter gitu. Oh, terserah, sangat terserah dari skala Anda. Grid itunya ya, grid di petanya terserah dari skala Anda. Kalau Anda pakai skala yang besar ya pasti akan 10 meteran atau 100 meteran. Tapi kalau skalanya kecil, jadi peta Anda besar, bisa pakai 1 kiloan gitu. Tergantung dari Anda. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ada lagi? Bu, mau tanya, Bu. Silakan. Bu, kalau misalnya kalau mau membuat seperti kayak peta geomorfologi kemarin kan, kalau mau saya tambahin unsurnya seperti ada hillside-nya gitu, apakah diperbolehkan, Bu? Kalau dibuat di dalam peta? Boleh saja. Menurut saya sih tidak masalah, hanya kalau hillside itu kan mesti Anda coba-coba ya. Jadi hillside yang dari timur nanti akan berbeda kalau hillside-nya adalah dari utara misalnya. Jadi mana mesti Anda coba-coba dan Anda pilih mana yang bagus, yang benar-benar representatif. Karena hillside itu tidak hanya dari satu arah, bisa dari mana-mana. Dan kadang menunjukkan nanti kalau melihat kelurusan bisa berbeda. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti mungkin ada pertanyaan. Baik. Saya lanjutkan dengan skala peta. Skala peta adalah rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di atas permukaan bumi atau jarak sesungguhnya. Ada dua cara mempresentasikan skala peta. Yang pertama adalah dengan angka, skala angka. Contohnya adalah 1 banding 50.000, 1 banding 100.000, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah skala garis atau secara grafis digambarkan di situ. Misalnya seperti gambar seperti ini, berarti panjang ini, segmen yang putih ini adalah, kalau panjangnya segini berarti ada 1 kilometer. Nanti kalau panjangnya segini 2 kilometer dan seterusnya. Jadi pakai garis. Kemudian skala sendiri itu ada yang disebut dengan skala regional. Misalnya pemetaan atau peta skala 1 banding 100.000, 1 banding 250.000, itu disebut sebagai skala regional. Ada yang skala lokal, itu biasanya skala-skala besar ya, 1 banding 10.000, 1 banding 1.000, 1 banding 5.000, itu adalah yang skala lokal. Oke. Jangan sampai terbalik, yang regional yang 1 banding 100.000, ini meskipun angkanya adalah 100.000, 250.000, tapi ini seper ya, 1 banding seper 250 seper 100. Jadi ini yang disebut sebagai skala kecil.
Dan ini meskipun angkanya kecil, tapi ini jadi ini adalah skala besar. Jangan sampai terbalik. Kemarin ada teman Anda atau kakak kelas Anda yang terbalik. Yang besar, yang ini disebut sebagai skala kecil karena angkanya kecil, yang ini disebutnya sebagai skala besar. Oke. Nanti yang perlu Anda perhatikan saat menggunakan skala, nanti saya jelaskan di belakang, adalah saat Anda menggambarkan sebuah peta dan Anda akan memperbesar atau memperkecil peta itu, gunakan garis. Jangan gunakan skala angka, karena skala angka bergeser sedikit saja akan berubah. Oke, jadi lebih mudah untuk menggunakan skala garis kalau Anda akan memperbesar atau memperkecil peta Anda. Tapi kalau sudah fix ya, di ukuran tertentu dengan skala tertentu, ya gunakan skala angka. Oke. Jadi ada kalanya kita menggunakan skala angka, ada kalanya kita menggunakan skala garis. Tapi kalau saya lebih prefer untuk menggunakan skala garis, karena nanti di fotokopi, diperbesar, diperkecil, itu akan mempengaruhi dari skala itu. Oke. Kemudian saya perkenalkan dengan GPS. Anda pasti sudah kenal semua, sudah hafal semua, sudah tahu semua. Atau Global Positioning System, GPS. Kalau dulu di zaman saya atau zaman sebelum saya, menentukan posisi itu, menentukan posisi di mana posisi kita di peta itu, atau menentukan posisi kita di koordinat berapa, di mana, itu adalah dengan menggunakan sektan, kompas. Kalau saya sudah menggunakan teodolit. Ya. Tahu sektan? Tahu nggak? Itu teodolit yang lama. Kalau Anda suka nonton film, kemudian ada bajak laut, ada film nenek moyang gitu, dia mengarungi samudra dengan sektan. Oke. Nah, di tahun 2000-an sampai sekarang ada alat untuk menentukan posisi, yaitu yang disebut sebagai GPS. Sebenarnya prinsip kerjanya adalah sama. Kalau kita menentukan posisi dengan kompas dan dengan teodolit, kita menentukan posisi kita dari 3 titik. Jadi kalau Anda ke lapangan, saya pernah diajari sebenarnya. Kalau di lapangan ya, kalau di Karangsambung, Anda tembak Gunung Pluju, Anda tembak Paras, Anda tembak Lapulo, nanti 3 titik itu akan ketemu di 1 titik, itu adalah posisi Anda. Ya. Sama dengan GPS ini, tapi kalau GPS tidak menggunakan titik di permukaan, tapi Anda di permukaan bumi, tapi Anda menggunakan satelit. Ada 24 satelit yang mengitari bumi ini, dan nanti akan ditangkap oleh GPS ini, dan digunakan untuk menentukan posisi Anda atau titik Anda di mana. Karena itu sangat tergantung dari tangkapan satelitnya, resolusinya akan sangat tergantung dari tangkapan satelitnya. Semakin banyak satelitnya yang tertangkap, artinya lokasi kita akan semakin akurat. Tapi kalau hanya 2 satelit yang tertangkap, ya berarti posisi kita tidak akurat. Melesetnya akan jauh. Oke. Ini adalah GPS, bukan berarti saya reklame Garmin ya, tapi ini yang sangat familiar di kita, menggunakan Garmin 60C dan Garmin 60. Di geologi juga yang punyanya adalah Garmin 60C dan 60 ini.
Dan ini adalah Garmin terbaik yang buat saya ya, Garmin terbaik yang bisa kita gunakan di lapangan. Kalau Anda membeli GPS baru, jangan lupa untuk kabel data, ya. Kemudian ada antena luar, ini opsional, tapi Anda sangat perlukan kalau Anda tracking di mobil, itu bisa taruh di atap mobil, nanti akan bagus penerimaannya. Kemudian ada peta dasarnya, jadi nanti Anda upload di situ, ya. Anda masukkan peta dasarnya, jadi nanti Garmin Anda akan punya peta dasar di situ, ada petanya. Kemudian beberapa HP juga punya Garmin, ya. Ini contohnya adalah yang Garmin Asus, ini juga punya GPS. Dan kadang-kadang GPS-nya ada yang tidak berdasarkan dari sinyal, jadi dia bisa tanpa sinyal handphone, tanpa sinyal telepon, dia bisa mencari posisi dari satelit-satelit tersebut. Oke, ini salah satu yang tidak pakai itu, tidak tergantung dari sinyal HP-nya. Oke. Ada dua sebenarnya fungsi dari GPS sendiri. Yang pertama adalah menentukan posisi, kemudian yang kedua nanti untuk navigasi. Untuk menentukan posisi sendiri, ada yang disebut sebagai waypoint. Jadi titik di mana saja sesuai dengan kemauan kita, taruh saja GPS-nya. Oh, di sini ada singkapan, berapa posisinya, taruh saja GPS-nya, biarkan dia mencari satelitnya, kemudian nanti akan keluar koordinatnya berapa. Koordinatnya sendiri bisa Anda set pakai long lat atau pakai UTM. Kemudian bisa juga digunakan untuk tracking. Ya. Tracking, jadi Anda jalan kemana, Anda kantongi saja GPS-nya, nanti setiap berapa Anda set waktu atau jarak, setiap 1 kilometer, Anda berjalan setiap 1 kilometer, dia akan merekam berapa posisinya. Atau setiap 5 menit, dia akan merekam berapa posisinya, di mana posisinya. Atau bisa Anda set keduanya, waktu dan jarak. Oke. Jadi nanti Anda akan punya lintasan tracking Anda hari itu di mana saja. Kemudian fungsi yang berikutnya dari GPS adalah untuk navigasi. Artinya untuk go to kemana. Jadi kalau Anda sama, seperti kalau Anda menggunakan GPS mobil, Anda ingin pergi ke Jakarta, gitu, kemana gitu, tinggal go to mana, Anda set kemana. Sama kalau di geologi, seringkali, di sini ada misalnya ada survei manifestasi misalnya, atau cari mata air panas, Anda ingin cari di mata air panas A gitu, Anda cari koordinatnya di peta RPI tadi atau peta DEM, kemudian masukkan ke GPS, nanti GPS-nya akan menavigasi kita menuju mata air panas A misalnya. Okay. Kemudian di samping X dan Y koordinatnya, GPS juga merekam data set atau elevasi. Tapi hati-hati, data elevasi yang ditunjukkan oleh GPS ini kurang akurat atau bisa disebut tidak akurat. Kurang akurat. Kalau Anda ingin mengukur elevasi, Anda gunakannya adalah altimeter. Jadi kalau elevasi kita tidak menggunakan satelit, tapi kita menggunakan tekanan udara. Dan alat itu untuk mengukur tekanan udara nanti kita konversi ke elevasi adalah ada di altimeter. Ada altimeter yang handheld kecil,
mudah Anda bawa, yang bisa dibawa kemana-mana ya, kecil dan cukup murah kok harganya. Oke. Oke. Kemudian kalau kita lihat akurasi data GPS yang biasa, yang Garmin itu tadi 60-60C, akurasinya adalah 1 sampai 3 meter. Kalau nanti kalau differential GPS atau DGPS, ya akurasinya bisa kurang dari 1 meter. Nanti ada yang disebut sebagai RTK, Real Time Kinematic. Ini sudah geodetik, ya. Dia akurasinya bisa kurang dari 10 cm atau 1 desimeter. Jadi kalau Anda melakukan pengukuran gravity misalnya, atau geofisika lainnya di titik yang harus fix, yang tidak boleh geser-geser, ya, dengan ketelitian misalnya, ya ini Anda pakainya adalah yang geodetik. Alatnya disimpan di situ saja, untuk berapa lama nanti dia akan menghitung lokasinya. Cukup akurat kalau geodetik. Biasanya digunakan untuk survei detail, pengukuran geofisika, gravity, dan sebagainya. Kemudian akurasi GPS sendiri biasanya ditunjukkan di GPS-nya. Berapa akurasinya? GPS yang 60 Garmin 60 tadi bisa sampai 2-3 meter. Tergantung, sekali lagi tergantung dari satelit yang diterimanya. Semakin banyak satelitnya, akurasinya akan semakin bagus. Jadi prinsip dasarnya adalah ini, Anda akan menerima sinyal dari satelit, dan tentu saja kalau sinyalnya ditutupi, misalnya diganggu oleh awan, kemudian tumbuhan, pohon, gitu ya, hutan, gitu, tentu saja akan terganggu sehingga akurasinya akan menjadi lebih besar. Lebih jauh. Dan Anda bisa lihat akurasinya di GPS-nya sendiri. Oh, akurasinya 3 meter. Anda bisa catat. Kalau akurasinya masih 12 meter, jangan dicatat. Oke. Yang perlu Anda perhatikan adalah, yang pertama adalah skala peta tadi. Skala peta 1:25.000, artinya di 1 mm di peta itu menunjukkan jarak sebenarnya adalah 25 meter. Kalau skala petanya yang Anda buat adalah 1:1000, artinya 1 mm di peta, itu jarak sebenarnya di lapangan itu adalah 1 meter. Kalau Anda lihat tadi GPS, dia punya akurasi di atas 1 meter. Jadi Anda tidak bisa gunakan GPS kalau Anda pemetaan di skala detail 1:100 meter, 1:1000. Karena jarak 1 meter Anda harus petakan, perubahannya Anda harus petakan. Nah, GPS tadi akurasinya adalah di atas 1 meter. Jadi Anda tidak bisa gunakan positioningnya, tidak bisa menggunakan GPS. Jadi metodenya Anda pakai metode apa? Kalau mapping detail. Metode apa? Lintasan. Ya. Tali dan kompas. Ya. Jadi Anda ukur ulur tali dan kompas. Ya. Jadi perhatikan nanti kalau Anda melakukan pemetaan, skala berapa yang diminta. Kalau mintanya skala detail, 1:1000, 1:500, pemetaan manifestasi, misalnya saya sering minta untuk petakan manifestasi. Manifestasinya kecil, ya petakan 1:500. Artinya Anda mesti menggunakan tali dan kompas. Tidak bisa Anda gunakan GPS untuk positioning. Oke.
Kalau Anda petakan 1:25.000, artinya jarak 1 mm di peta itu ada 25 meter jarak sebenarnya. Jadi Anda bisa saja sih sebenarnya, oke, ambil data di sini, kemudian naik motor atau jalan 25 meter kemudian baru ambil data lagi. Bisa, karena itu nanti akan jadi 1 mm di petanya. Kemudian saat Anda mencantumkan skala, baik skala angka atau cantumkan skala angka atau yang garis, ya. Gunakan angka, kalau menggunakan skala angka, gunakan angka yang mudah. Jangan menggunakan angka yang susah, 1:1278. Susah ini, membayangkannya pun susah. Ya. Kemudian juga hati-hati kalau menggunakan skala angka, kalau peta Anda akan diperbesar atau diperkecil. Nah, sekarang draft tugas akhir Anda itu nanti dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Artinya kita memeriksanya juga dalam bentuk soft copy di dalam PDF. Jadi kadang saya membacanya atau kami membacanya di pembesaran 100, pembesaran 200, kalau tidak terlihat mesti diperbesar lagi. Jadi skala angka ini menjadi tidak akurat lagi atau tidak benar lagi kalau filenya diperbesar atau diperkecil. Jadi gunakan skala garis saja, lebih mudah. Kemudian cek juga dengan koordinat, karena skala meter tadi akan sama dengan koordinat yang ditunjukkan dengan koordinat UTM. Sekarang sudah zamannya SIG, Sistem Informasi Geografis. Jadi Anda harus belajar tentang SIG, bagaimana membuat peta digital, ya. Kemudian di overlay dengan peta geologi, peta hasil pemetaan Anda di lapangan yang Anda coret-coret, masukkan ke komputer menjadi peta SIG. Gunakan peta SIG ini atau sistem ini dengan bijak. Ya. Makanya sekarang ArcGIS itu sudah bisa menghitung atau mengkontur sendiri atau menghitung kemiringan lereng. Tapi begitu ditanya bagaimana sih sebenarnya menghitung kemiringan lereng, tidak tahu Bu. ArcGIS yang melakukan. Jangan seperti itu ya. Jadi program itu diciptakan untuk mempermudah Anda, tidak untuk membuat Anda menjadi tidak tahu atau bodoh. Oke. Ini di akhir slide saya berikan, nanti ada satu lagi, masih ada satu lagi. Saya berikan contoh, ini adalah peta dari peta SRTM sebenarnya. Kemudian dibuat konturnya. Ya. Jadi dalam grayscale, kemudian shaded relief, diambil shadednya adalah dari arah sana, ya, dari arah timur laut. Ya. Kemudian dibuat konturnya. Ini ada konturnya, ada nilainya. Kemudian ini ada koordinatnya. Ada meter timur, ada meter utara. Ini adalah dalam koordinat UTM. Koordinat UTM, zonanya adalah 48S. BGS 1984, ini adalah sistem proyeksinya yang kita gunakan. Ada arah utara. Ada skala, skalanya mesti sama. Jadi kalau ini adalah 100 di sini, sepanjang ini, berarti di sini juga akan 100 di sini. Kemudian ada keterangan. Oke. Kemudian ArcGIS sekarang dari SRTM Anda bisa olah, misalnya diolah jadi peta kemiringan lereng. Oke. Nanti akan ada di sini value-nya, ada persen, ada derajat. Nah,
Ini yang kadang-kadang saya tanya, bagaimana membuat peta kemiringan lereng? Dijawabnya adalah dengan ArcGIS. Anda mesti tahu prinsip bagaimana ArcGIS membuat peta kemiringan lereng. Ya, itu adalah konsep dasar yang mesti Anda tahu. Jangan apa-apa ArcGIS. Kemudian kalau salah juga menyalahkan ArcGIS. Okay. Kemudian bisa juga, ini masih datanya SRTM ya. Kemudian dibuat peta temperatur permukaan. Okay. Ada temperatur di sini, ada temperatur makin ke ungu makin rendah, makin ke kuning adalah temperaturnya tinggi. Tapi ini temperaturnya masih 42 derajat Celcius. Ini adalah peta temperatur permukaan yang dibuat dari image satelitnya atau citra satelitnya. Ya, masih dari SRTM. Nah, ini adalah yang Anda lakukan sebelum ke lapangan. Nah, biasanya terus dilakukan di lapangan, dilakukan ground checking ke lapangan. Ini contohnya adalah untuk melihat temperatur di permukaan, artinya dilakukan pengukuran di lapangan, kemudian nanti dimodifikasi petanya. Ya, petanya menjadi seperti ini. Ini adalah temperatur permukaan yang terukur di lapangan. Siapapun Anda perlu pra-mapping, sebelum mapping mesti dilakukan analisis topografi, morfologi, dan segala macam, termasuk tadi untuk melihat temperatur di permukaan. Kemudian baru setelah itu Anda ke lapangan dan Anda lakukan apa yang sudah dilakukan tadi, analisis sebelumnya, dan Anda lakukan pengecekan di lapangan. Oke, itu biasanya geologis seperti itu. Jadi Anda mesti turun ke lapangan untuk melakukan ground checking. Okay. Ini slide saya terakhir. Saya sebenarnya agak prihatin dengan beberapa kecelakaan yang terjadi di lapangan akhir-akhir ini. Dan ini pesan saya ya, sedikit nasihat buat Anda. Kalau Anda ke lapangan, utamakan keselamatan. Ya. Yang pertama, jangan melakukan pemetaan di lapangan seorang diri. Jangan sok jagoan, saya bisa seorang diri di lapangan. Tidak ya. Setidaknya harus ada satu teman yang menemani Anda di lapangan. Dan kalau bisa teman itu adalah bisa porter, bisa apa, yang orang lokal di situ, yang sudah tahu medan atau lokasi atau area daerah di mana Anda melakukan pemetaan. Okay. Kemudian selalu rencanakan perjalanan Anda dan lakukan tracking. Anda bawa GPS, jangan dibiarkan padam GPS-nya, di-off-kan, tapi on-kan dan biarkan dia melakukan tracking. Nanti Anda bisa buka lagi jalur tracking Anda, akan menuntun Anda pulang. Kalau Anda kesasar, Anda bisa lihat tracking Anda bisa pulang. Okay. Kemudian bawa perlengkapan lapangan, baju dan sepatu lapangan. Sekarang yang sering sekali terjadi adalah Anda melakukan pemetaan dengan bersandal jepit atau pakai sandal gunung ya, atau sepatu yang tidak safe sama sekali. Sepatu lapangan itu ada gunanya, yaitu akan melindungi kaki Anda. Ya. Topi segala macam juga perlu Anda bawa. Ya. Bawa bekal makanan dan minuman yang cukup. Bawa obat-obatan P3K, ya. Obat pribadi. Kalau perlu bawa alat untuk gigitan ular, itu sudah lengkap sebenarnya di snake bite, bukan snack ya, snake bite kit itu lengkap. Ada pisau buat menurut gigitan kita, buang racunnya dan segala macam. Dan serangga yang lainnya, binatang lainnya, ya. Lintah misalnya,
Kemudian rencanakan rute evakuasi terdekat dan tercepat. Biasanya di malam sebelum Anda pergi ke lapangan, selalu rencanakan saya akan ke sini. Kalau ada apa-apa, saya akan lari ke sini. Evakuasinya adalah ke sini. Jadi jangan ke lapangan tanpa persiapan apa-apa. Oke. Jangan panik jika terjadi kecelakaan. Kalau Anda sudah bawa alat dan perlengkapan yang lengkap, jangan panik dan selalu berdoa untuk keselamatan Anda. Oke. Ini saya ilustrasikan gambarnya adalah lebah, ya. Karena kalau pemetaan yang selalu saya ketemu, kalau pemetaan di geothermal itu nggak tahu, selalu lebah yang ketemu, banyak lebah yang ketemu. Nyamuk tidak ada, lintah tidak ada, ular juga kadang-kadang ular ada, di air hangat itu ada ular. Tapi lebah banyak. Oke, itu saja dari saya. Ini ada apa nih? Oh ya. Oke. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, saya kembalikan ke Pak Khalid. Mudah-mudahan tidak lama. Oh, sudah jam 9. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu. Ya. Tanya Bu, saya Enggal dari 2017. Nanti untuk peta kami yang akan kami buat di pemetaan mandiri kami itu standarnya itu mengacu yang mana ya Bu? Kalau misalnya boleh saya tahu. Kalau peta geologi kita dulu standarnya adalah peta yang dikeluarkan oleh Badan Geologi. Ya. Jadi ada keterangan, kemudian nanti ada keterangannya juga ada legenda, kemudian ada batuan dan segala macam di situ. Standarnya seperti apa, ikuti Badan Geologi kan. Kemudian di situ di bawahnya akan ada penampang geologi. Jadi lihat aja peta geologi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi. Ya baik, siap. Makasih Bu. Ya. Ada lagi? Aku mau bertanya. Silakan. Untuk peta, misal pemetaannya itu kan skalanya kecil. Lalu untuk peta yang skala lebih luas itu perlu dicantumkan di petanya nggak Bu? Oh, kurang jelas, bisa diulangi? Siapa tadi? Ana ya? Bisa diulangi? Suaranya menggema. Apa udah terdengar Bu? Ya, terdengar. Kalau untuk peta dengan skala yang lebih luas, itu apakah perlu dicantumkan di petanya atau tidak ya Bu? Peta dasar. Untuk peta dasar? Iya. Untuk peta dasar biasanya tidak Anda cantumkan, tapi sudah Anda beri tema di situ. Jadi sudah Anda beri geologi, sudah Anda beri peta geologinya di situ. Jadi peta dasarnya tidak Anda cantumkan, tapi Anda gunakan di situ. Anda cantumkan adalah sebagai apa ya, layer pertama. Konturnya itu sebagai layer pertama. Maksudnya kalau begini Bu, misal pemetaannya itu di kecamatan A, kemudian itu berada di Pulau Jawa. Lalu untuk peta Pulau Jawanya sendiri perlu dicantumkan di petanya atau enggak seperti itu? Biasanya peta indeks mesti Anda cantumkan. Peta lokasi atau peta indeks itu harus ada. Jadi seperti tadi di unsur peta, itu juga ada peta indeks, diagram lokasi. Jadi biasanya di kanan bawah di sini ditunjukkan ada peta indeks atau peta lokasinya. Agar orang tahu, oh ini adalah di lokasi ini, dan lokasi ini adalah di Jawa. Jawa itu di mana kalau perlu Anda pakai Indonesianya. Ya, peta Indonesianya bisa.
itu menjawab? Iya Bu, menjawab. Terima kasih. Ya. Izin bertanya Bu. Ada lagi? Saya Bu Bundan. Saya mau bertanya Bu. Ya, tanya aja Bondan. Ya, Silakan. diputus kayak Ibu Rinanya. Saya mau tanya Bu. Nama saya Bondan dari Teknik Geologi 17. Mungkin masih menyambung ke pertanyaan Alfarisi tadi Bu, tapi lebih ke tekniknya. Pas biasanya kan kalau ada yang di beberapa zona tadi, ada 4 zona tadi kan, kalau di aplikasi itu sendiri pun mereka si aplikasi itu cuma bisa menerima satu zona yang UTM saja Bu. Itu bagaimana Bu ya? Apakah kerjanya dipisah atau digabung, atau baik menggunakan ini aja Bu, DMS aja Bu? Gitu itu Bu. Din, Diano, moodnya di moodnya. Bisa tolong diulang? Barusan saya kelempar keluar. Nah, gini Bu, mungkin masih menyambung ke pertanyaan yang sebelumnya Bu. Ini lebih ke teknisnya sih Bu. Dan tadi kan ditanyakan jika daerah penelitian itu meliputi ada 4 zona UTM itu Bu. Nah, tadi kan kata Ibu digabung saja. Nah itu sedangkan di aplikasinya seperti di AGIS ataupun QGIS mereka hanya menerima satu zona UTM saja Bu. Nah itu bagaimana Bu ya untuk mengatasinya? Apakah tetap menggunakan UTM atau sebaiknya menggunakan DMS saja Bu? Terima kasih. Ya, Anda satukan dulu 4 peta itu. Karena yang diregister hanya 1 peta ya. Jadi mesti Anda buat dulu, Anda kompilasi dulu 4 peta itu, kemudian Anda buat sistem koordinat sendiri di situ, nanti baru Anda bisa register. Ya. Atau kalau tidak, Anda overlay. Jadi yang satu adalah peta zona ini, yang layer 1, nanti layer kedua Anda gunakan layer berikutnya, area di kanannya misalnya, jadi dibuat layer yang berbeda. Menjawab? Berarti setiap lokasi bisa saja Bu ya? Berarti Pak Bu ya? Gimana? Berarti setiap lokasinya, berarti untuk daerah yang zona UTM yang berbeda dibuat kotak lokasi yang beda Bu ya? Layer yang berbeda. Beda-beda layer ya? Layer. Oh, baik, makasih Bu. Hebat bener itu Bu, mappingnya di 4 zona UTM. di pas tengah ekuator sana kayaknya. Ayo, yang lain. Nanti biasanya kalau peta RBI-nya di zona berbeda, biasanya peta geologi regionalnya juga di zona yang berbeda. Bu, mau nanya Bu. Silakan. Ini Bu, misalkan kita membuat penampang gitu Bu, kalau skala di penampang gitu ada aturannya gimana gitu nggak ya Bu? Kalau skala horizontalnya mesti sama dengan skala yang di petanya, karena biasanya kita lihat dua-duanya ya. Jadi dari penampang itu kita lihat di petanya seperti apa. Jadi horizontalnya adalah sama. Kalau skala vertikalnya tergantung sih, biasanya bisa setengah dari skala horizontalnya, bisa sama dengan skala horizontalnya, tergantung karena tergantung nanti lihatnya seperti apa. Kalau satu-satu misalnya sama ya skala horizontal dan vertikalnya, topografinya terlihat ekstrim sekali, ya dipakai setengah dari skala horizontalnya. Biasanya sih setengah, tapi Anda perlu lihat lagi untuk bagusnya sih berapa. Menjawab Karit? Oh ya baik Bu, jadi disesuaikan aja ya Bu kalau dari penampang itu Bu? Iya, biasanya sih setengahnya, tapi bisa Anda sesuaikan. Kalau ternyata topografinya kok tidak terlihat, ya Anda buat yang skalanya sama.
Baik Bu, makasih Bu. Tapi hati-hati Karis, sudut bidang Ya, sudutnya itu harus berubah juga. ya. Nanti Jadi ya, kemiringannya nanti akan berbeda. Jadi Anda sesuaikan. Kalau satu-satu kan lebih mudah akan sama. Tapi kalau setengahnya nanti kemiringannya nanti akan berbeda lagi. ayo ini kesempatan yang bagus ini nih. Udah dosennya cantik, terus kita mau dikirimi jus lagi gitu. Silakan. Dona. Ayo Dona. Masa Dona. Biasanya Dona rajin nanya, kenapa sekarang malam ini enggak nak? Belum Pak, udah diwakili tadi banyak pertanyaan. Clara mana Clara? Iya Pak. Tanya Lara. Enggak Pak. Mana orangnya enggak ada kelihatan. Ada beberapa yang sudah daftar TA loh. Ayo tanya. Hati-hati ya kalau buat peta geologi supaya tidak terulang lagi seperti kakak-kakak Anda yang dulu-dulunya. Jangan sampai di dalam peta geologi itu ada kolom stratigrafi ya. Oke, Pak. Keterangan aja atau legenda. Ya Enggal, gimana Enggal? Sudah Pak. Ini udah mau Anggarin nanya lagi nih. Aduh. Tidur kali. Iya, pada tidur ini. Terlalu banyak diberi tugas sama ini Nuki sama Alven. Saya mau nanya Bu. Silakan. Nah gitu dong. Ini baru bangun ini nih, jadi langsung nanya. Kalau mau nanya terkait yang kontur ya Bu. Sebenarnya terkait kontur kan. Sih, Ibu Rinanya nggak lihat orangnya. Nah gitu dong, kalau nanya orangnya kasih muncul gimana? Ya Taufik silakan. Iya Pak. Saya mau nanya yang terkait kontur. Kan biasanya kontur tuh pakainya tuh penyebut skala dibagi 2000 ya Pak. Nah itu apakah harus kayak gitu apa boleh ya terserah kita aja. Biasanya kalau kontur adalah setengahnya ya. Jadi kalau skalanya 1/50.000, biasanya konturnya adalah intervalnya ya. Intervalnya itu 25.000. Jadi setengahnya. Tapi sekali tergantung tadi, jadi seperti penampang tadi, tergantung kebutuhan sih. Kalau ternyata konturnya landai, areanya landai dan tidak banyak konturnya, Anda bisa gunakan lebih rapat lagi. Misalnya intervalnya lebih kecil lagi. Tapi kalau terjal gitu, nanti konturnya rapat sekali di situ, Anda juga bisa gunakan yang lebih Anda renggangkan konturnya. Ya, biasanya sih setengah dari skalanya. Menjawab tadi? Iya. Kenapa jadi begini, Bang? Kan jadi begini. Ini ya? Kan ini. Ke atas. Ini. Siap. Nambahin sedikit, Bu Rina mungkin. Silakan. Ya tadi untuk kontur biasanya kalau di peta geologi konturnya tidak full ya biasanya. Jadi kalau di peta standar kan tadi ya
setengahnya gitu ya, secara umum setengahnya. Nah, itu biasanya kalau di peta geologi supaya tidak terlalu rame konturnya itu biasanya kita kurangin tiap interval berapa gitu. Jadi interval konturnya akan berbeda dengan standar dari yang biasa di RBI gitu misalnya. Supaya nggak numpuk aja, nanti kalau nggak kelihatan gitu ya. Mana strike dipnya, mana konturnya biasanya nggak kelihatan. Itu mungkin tambahannya. Jadi kadang-kadang ada berbeda, tetapi harus dijelaskan atau disebutkan bahwa ini kontur berapa supaya waktu dibaca itu orang tidak menganggap itu sesuatu yang standar. Ya, masukan yang baik ya. Ya memang begitu. Kalau peta geomorf biasanya konturnya lengkap ya. Karena kita ingin tahu topografinya. Tapi kalau peta geologi biasanya kita pilih interval tertentu saja. Tapi tetap dijelaskan interval kontur, interval berapa. Jadi yang baca juga akan tahu. Silakan kalau ada lagi. Enggak ada lagi nih yang nanya. Serius ini. Oke, jatahnya dosen bertanya itu. Semua dosen tanya. Mau tanya sama Rina, kapan kirim jus gitu. Kirim jusnya ya dekat dari Lapi dong. Masa dari rumah saya. Ada. Ini Edi yang ini juga harus kasih ini karena dia melakukan langkah dan kompas ini. Enggak, sudah benar Bu Rina. Kalau teliti ya harus lintasan geologi pakai tali dan kompas. Mungkin menambahkan sedikit aja Bu Rina. Jadi kalau tidak salah peta itu sudah ada SNI-nya kalau tidak salah. Jadi kalau saya boleh share, ini ada, saya cari-cari gitu ya. Ada SNI juga sebentar. Iya betul. Karena kita punya kebijakan satu peta, artinya mesti standar Indonesia mesti sama. Iya. Jadi ada contohnya begitu, apa namanya, SNI, sebentar, SNI. Kok keluar nih? Ini ya contohnya. Sudah terlihat ya. Ini untuk gunung api kalau tidak salah nih SNI nomor 13 4728 1998. Tidak salah peta geologi juga ada SNI-nya kalau tidak salah Bu Rina, karena saya ingat sekali dulu almarhum Pak Budi pernah membuat standar untuk peta tugas akhir kita. Tapi gagal proyeknya itu. Tersimpan, saya nyimpen ininya draftnya gitu. Termasuk cara membuat penampang, cara ukuran garis dari penampang, ukuran garis di peta, ukuran sesar, garisnya berapa dan lain-lain. Tapi tidak selesai itu proyeknya di Prodi waktu Pak Budi menjabat Prodi S1 kok tidak salah. Ya. Hanya tidak tahu kemudian kemana ini draftnya itu, ya. Jadi kalau mau dilanjutkan sih boleh saja. Tapi sekarang masalahnya sudah online ya. Jadi sudah digital ya. Jadi mungkin perlu juga nantinya kita untuk standarisasi begitu. Ya. Itu saja tambahan saya untuk ini. Sudah bagus Bu Rina. Jadi saya juga banyak yang baru buat saya. Simbol-simbol itu juga ada di SNI. Jadi misalnya simbol mata air yang panas, dingin itu berbeda. Jadi ada di SNI. Yang itu Rin juga dijelasin Rin itu kalau buat penampang itu standar kita itu lihatnya dari mana, misalnya penampang utara selatan
Itu kan bisa dilihat dari barat, bisa juga dilihat dari timur. Tapi kalau nggak salah kita punya standar ya. Lihatnya itu dari timur ya. Lihatnya dari Ya ini sering bikin keributan ini. Ya, kalau penampang itu standarnya adalah barat akan di kiri, timur akan di kanan, pasti. Ya. Nah, kalau yang penampang yang utara selatan, nah kalau penampangnya agak ke arah timur, kita melihatnya dari barat. Kalau garis penampangnya agak ke barat, kita melihatnya adalah dari gimana sih? Kalau garis penampangnya agak ke timur, kita melihatnya adalah dari barat ke arah timur. Artinya utara itu akan di kiri dan selatan akan di kanan. Jadi tergantung di mana letak garis penampangnya. Nah, kalau di tengah-tengah susah. Biasanya sih utara di sebelah kiri ya. Ya. Standarnya utara di sebelah kiri. Kiri biasanya. Itu aja distandarin aja supaya kadang-kadang kalau dia buat nanti ada dua penampang, satu dilihat dari timur, satu dilihat dari barat, jadinya kita bingung juga untuk intinya. Jangan aja gitu. Jadi utara, barat itu di kiri. Oi, ngerti nggak yang dijelaskan sama Bu Rina? Ngerti, Pak. Nah, dia, jadi kalau buat penampang timur laut barat daya, itu biasanya kita standarnya lihatnya dari tenggara gitu, nggak lihat dari barat laut. Ya, supaya timur lautnya itu ada di sebelah kanan dan barat dayanya ada di sebelah kiri gitu. Ya. Siapa dari? Oh, Kamala mau nanya. Silakan Kamala. Kan tadi yang dijelasin Bu Rina itu ada layout peta. Terus saya barusan cek yang di SNI itu untuk penyusunan peta geologi ada layoutnya juga, Bu. Ya. Kita pakainya yang tadi dijelasin atau pakai yang di peta geologi ya, Bu? Soalnya layout petanya berbeda. Pakai peta geologi aja. Karena itu layout untuk yang RPI. Oh, jadi... Kalau yang peta geologi, Anda pakainya standarnya adalah badan geologi, peta badan geologi, atau Anda lihat SNI. Oh, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, betul memang kadang-kadang SNI tidak dipercaya, Bu. Meskipun SNI tapi tidak nggak tahu pakarnya dari mana gitu. Ya udah, benar kata Bu Ina, ikutin badan geologi sajalah. Kita kenal soalnya orangnya yang bertanya. Kok Andreas nggak mau nanya, Andreas? Padahal dia sudah buat tugas akhir. Andreasnya totonya salah, nanti pertanyaan dibuat Andreas. Pak, halo Pak. Nah, silakan Andreas. Nah, pokoknya lo nanya deh. Nah, alhamdulillah. Nah, ini muncul orangnya nih dia. Silakan Andreas. Bu, saya mau nanya Bu. Nah, kalau kita biasanya bikin kayak koordinat UTM itu kan kita pakai WGS 84 ya Bu. Nah, kalau misalnya kita pakai latitude longitude itu ada sistem tersendiri yang korespon dengan WGS 84 nggak ya Bu? Kalau itu RPI sama. Jadi WGS 84 itu adalah datumnya. Datumnya sama. Mau pakai longlat, mau pakai UTM, itu sama. Terima kasih Bu. Ya. Dan kalau pakai GPS juga sudah pakai datum yang sama. Ya. Jadi sudah satu peta lah, kebijakan satu petanya sudah berjalan. Kecuali kalau pakai peta yang tadi, US Army itu tidak pakai WGS 8. Datumnya tidak sama.
Baik Bu, terima kasih Bu. Kok sepi benar, senyap gitu. Sudah malam barangkali ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup saja ya. Jadi itu apa yang di kuliah diberi masukan oleh Ibu Rina diperhatikan ya. Jadi jangan sampai cuma lewat saja. Jadi pada saat kita periksa hasil kerja kamu di petanya itu tidak mengikuti standar yang sudah dijelaskan sama Ibu Rina. Masih ada yang mau protes sama Bu Rina, mumpung Bu Rinanya masih ada ini nih. Jangan sampai besok bos spanduk lagi protes sama Bu Rina. Malam ini kesempatan ini nih. Bu, malam Bu mau nanya. Ada ya, ternyata. Silakan. Rifki dari Geologi 17. Mau nanya Bu, jadi kan ini mungkin agak receh, tapi di skala peta itu kan biasanya kayak ada garis-garis zebra yang biasanya dia selang berapa meter Bu. Nah itu tuh kira-kira panjangnya seberapa, jumlah section yang dibagi itu seberapa tuh ngaruh nggak sih Bu? Maksudnya kayak khusus peta geologi itu segini gitu, mesti ada berapa section, atau misalkan peta apa gitu itu ada itu nggak sih Bu? Ada sebenarnya fungsinya apa gitu? Tidak ada. Jadi itu sih kosmetik ya. Jadi tergantung Anda mau pakai kosmetik atau tidak. Jadi mau solid line 1 km atau solid line kemudian 1 km segitu tidak masalah. Atau Anda bagi-bagi menjadi 2 segmen, 4 segmen. Setiap segmennya misalnya 250 meter juga tidak masalah. Itu tergantung Anda saja sih. Oke Bu, kasih Bu. Ya, kosmetik aja sih. Kalau Anda membuat penampang banyak ya, misalnya satu peta itu buat penampang bisa sampai 5, 10. Nah, dari penampang itu kamu korelasikan, berarti Anda nanti dapat diagramnya. Bisa kebayang? Misalnya ada peta geologi Anda, strike deep-nya miring ke selatan atau ke utara, kan begitu. Jadi paling bagus itu kamu buat penampang utara selatan ya, supaya bisa dapat itu. Nah, dalam satu peta itu kalau kamu buat penampang banyak, terus dari penampang-penampang yang kamu sudah buat itu, kamu korelasikan, itu akhirnya nanti dapat gambaran blok diagramnya gitu tuh. Ya. Itu. Dulu ada pelajarannya cuma 1 SKS tapi nyitanya banyak itu. Sudah dibuat begitu blok diagramnya, kita disuruh buat lagi maketnya gitu ya. Dari itu. 1 SKS lagi anunya, tapi kerjanya bukan main ya. Gambar teknik. Hah? Gambar teknik kan. Ya. Oke, jadi kalau memilih penampang, pilihlah yang arahnya mewakili representasi dari peta Anda. Jangan membuat penampang sejajar strike misalnya, tidak akan kelihatan apa-apa. Kemudian kalau ada 2 penampang yang berpotongan, nah di titik potongnya itu harus sama, dilihat dari penampang 1 dan penampang 2 harus sama. Jadi Anda harus ceknya bisa di situ. Nah, biasanya kita juga mengecek kebenaran peta itu di situ. Artinya semakin banyak Anda membuat penampang, semakin banyak titik yang terkoreksi. Jadi semakin bagus sebenarnya. Tapi tidak perlu, Anda hanya perlu 1 atau 2 penampang yang Anda tampilkan. Ada lagi, Bos? Gimana, Enggal? Masih Farhat mana, Farhat? Kayaknya sudah ya.
Sudah jelas apa segala, sudah 9:30 ya, mohon mendekati 9:30. Kita tutup saja ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Rina atas penjelasannya mengenai skala di peta, utamanya dan jenis-jenis peta. Saya kira itu aja ya yang kita bisa. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosennya jangan keluar dulu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, makasih.